Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel saya. Dengan saya Vicky Nurul Komariah, NIM 193101888, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, akan menjelaskan mata kuliah Madkhal Bahas Ilmi dengan judul Teori Penulisan Secara Tertulis. Nah, sebelum melanjutkan video penjelasan dari saya, jangan lupa like and subscribe. Selamat menonton. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian secara tertulis. Yang pertama, pengertian penelitian secara tertulis adalah suatu bentuk karya tulis yang isinya berupa paparan tentang suatu proses dan hasil kegiatan penelitian yang melaporkan sebuah penyelidikan atau eksplorasi masalah, identifikasi pertanyaan yang akan diselesaikan, dan termasuk data yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan oleh peneliti. Bisa disebut juga sebagai media yang mengkomunikasikan antara peneliti dengan masyarakat, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan berkepentingan penelitian yang dilakukannya, yang mempunyai nilai karakteristik yang sistematis, empiris, terkontrol, dan juga berlandaskan pada teori dan hipotesis penelitian yang diajukannya. Selanjutnya, jenis-jenis laporan penelitian ada 4 macam. Yang pertama adalah laporan penelitian yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Yang kedua, ada laporan penelitian yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga ada laporan penelitian yang ditulis untuk jurnal akademik. Yang keempat ada laporan penelitian yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah. Selanjutnya, ada ciri-ciri laporan penelitian tertulis. Yang pertama, objektif, berarti penulis harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ngada. Yang kedua, sistematis, berarti tulisan menurut alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Selanjutnya, ada jelas, berarti segala informasi yang tertulis bisa mengungkapkan sesuatu secara jernih. Selanjutnya, terbuka, berarti selalu dapat menerima pembaruan jika ada pendapat baru yang lebih baik dan kebenarannya dapat teruji melalui kritik dari pihak lain. Selanjutnya ada logis, berarti keterangan yang diungkapkan harus mempunyai argumentasi yang bisa diterima oleh akal sehat, runtut, dan nalar. Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur penelitian tertulis. Yang pertama ada judul, bagian pertama atau awal sebuah proposal dimulai dengan judul, disusul dengan latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, dan faedah atau manfaat penelitian. Judul merupakan gerbang pertama seseorang membaca sebuah proposal penelitian tertulis. Karena judul merupakan gerbang pertama, maka judul proposal penelitian perlu dapat menarik orang lain untuk membaca. Judul perlu singkat tapi bermakna dan tentu saja harus jelas terkait dengan isinya. Judul karya ilmiah berbeda dengan judul novel atau semacamnya dalam kejelasannya kaitannya dengan isi. Selanjutnya ada penulis, merupakan pihak yang membuat atau yang menulis karya ilmiah. Yang selanjutnya ada abstrak, merupakan ringkasan dari karya tulis ilmiah. Abstrak biasanya dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di dalamnya terdapat ringkasan latar belakang, metode penelitian yang digunakan, hasil penelitian, dan kesimpulannya. Umumnya, abstrak memiliki batasan tertentu dan hanya boleh dalam satu lembar saja. Selanjutnya ada pendahuluan latar belakang, perumusan permasalahan, keaslian penelitian, dan faedah yang dapat diharapkan. Latar belakang
Mengapa kita memilih permasalahan ini? Apakah ada opini independen yang menunjang diperlukannya penelitian ini? Rumusan permasalahan perlu dituliskan secara singkat, jelas, mudah dipahami, dan mudah dipertahankan. Tuliskanlah rumusan permasalahan sebagai kalimat terakhir dari bagian ini agar mudah dibaca dan mudah dicari. Bahasa lebih panjang, lebar tentang cara-cara merumuskan permasalahan termasuk di bab tersendiri. Keaslian penelitian dalam bagian ini pada dasarnya perlu kita tunjukkan dengan dasar kajian pustaka bahwa permasalahan yang akan kita teliti belum pernah diteliti sebelumnya. Tapi bila sudah pernah diteliti, maka perlu kita tunjukkan bahwa teori yang belum mantap dan perlu diuji kembali. Kondisi sebaliknya juga berlaku, yaitu bila permasalahan tersebut sudah pernah diteliti dan teori yang ada telah dianggap mantap, maka kita perlu mengganti permasalahan dalam arti mencari judul lain. Faedah yang diharapkan dalam bagian ini perlu ditunjukkan manfaat atau faedah yang diharapkan dari penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat bagi ilmu pengetahuan dapat berupa penemuan, pengembangan teori baru, atau pemantapan teori yang telah ada. Apakah hasil penelitian ini dapat diharapkan langsung ke praktek nyata, atau permasalahan tersebut belum pernah diteliti, atau bila sudah pernah, teori yang ada belum mantap. Untuk membantu pemilihan cara penelitian dengan belajar dari pengalaman penelitian sebelumnya. Nah, untuk memahami kerangka atau latar belakang teoritis dari permasalahan yang diteliti, hasil pemahaman tersebut dituliskan tersendiri sebagai landasan teori. Nah, selanjutnya, jika untuk memahami kelebihan atau kekurangan studi-studi terdahulu, kita semua penelitian menghasilkan temuan yang mantap. Nah, untuk menghindarkan duplikasi yang tidak perlu, hasil fungsi ini dituliskan sebagai keaslian penelitian. Untuk memberi penalaran atau alasan pemilihan permasalahan, hasil fungsi ini dituliskan sebagai latar belakang. Nah, di sini ada landasan teori. Landasan teori merupakan satu set teori yang dipilih oleh peneliti sebagai tuntunan untuk mengerjakan penelitian lebih lanjut dan juga termasuk untuk menulis hipotesis. Hipotesis memuat pernyataan singkat dan disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, hipotesis perlu diuji kebenarannya, dirumuskan secara singkat tapi jelas, dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau peneliti yang tercantum dalam landasan teori atau tinjauan pustaka. Cara penelitian dan jadwal penelitian. Jadwal penelitian menguraikan kegiatan dan waktu, direncanakan dalam tahap-tahap penelitian, rincian kegiatan pada setiap tahap, dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tiap tahap. Jadwal dapat dipresentasikan dalam bentuk tabel atau matriks atau uraian narasi. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan dari apa yang diteliti dituangkan dalam bab ini dan dibahas secara mendetail sesuai prosedurnya. Yang selanjutnya ada penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan, kritik, dan saran. Selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka memuat informasi pustaka-pustaka yang diacu dalam proposal penelitian. Dalam daftar pustaka biasanya buku dan majalah tidak dipisahkan dalam daftar sendiri-sendiri. Untuk penulisan daftar pustaka, dalam daftar pustaka biasanya buku dan majalah tidak dipisahkan dalam daftar sendiri-sendiri. Untuk penulisan daftar pustaka terdapat banyak corak tata penulisan. Ikutilah petunjuk yang berlaku dan terapkan corak tersebut secara konsisten. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.